Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat sejahtera para pendengar yang saya kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan mungkin orang muda, orang tua yang sudah setia dengan channel ini, kita tentu bersyukur, berterima kasih, kita bertemu kembali lagi di dalam mempelajari firman Tuhan. Baik, saya mau membawa kamu ke sebuah cerita. Ada salah satu foto yang terkenal, di mana akhirnya sang fotografernya bunuh diri. Foto itu menggambarkan seorang anak yang kelaparan. Sementara di dekatnya ada burung pemakan daging. Apakah kita pernah melihat foto ini? Jika kita melihat foto ini, kita akan menyadari kondisi di Afrika yang begitu menggenaskan. Di mana orang-orang kelaparan. Mereka hanya tinggal kulit dan tulang dengan lalat di tubuh mereka. Mereka kelaparan, tidak mengenakan pakaian, dan tubuh mereka sangat mengerikan untuk dilihat. Saya ingin katakan begini, saudara. Saya sangat prihatin melihat gambar itu. Saya sedih melihatnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saya benar-benar mengerti apa yang mereka alami dan rasakan? Apakah saya bisa mengerti kira-kira? Saya rasa saya tidak mengerti. Begini, secara intelektual, saya bisa berpikir bahwa kondisi itu sangat parah. Ya, lihat gambar itu memang parah, sangat mengerikan. Saya hanya bisa bersimpati dengan orang-orang itu, tapi hanya sebatas tertentu. Saya bisa bersimpati tapi tidak sungguh-sungguh memahami mereka. Karena saya tidak ada di sana dan saya tidak mengalami apa? Mengalami sendiri pengalaman itu. Apakah saudara mengerti maksud saya? Jadi, apa yang saya mau katakan adalah begini. Kalau Yesus tidak jadi manusia dan hanya tinggal di surga saja dan terus tinggal di sana, sementara dia melihat penderitaan di bumi, melihat segala kesedihan dan rasa sakit yang dialami oleh manusia, Yesus bisa saja berkata, wah, apa yang dialami manusia itu sangat parah. Dia bisa saja berkata kepada bapaknya, Bapak, lihatlah itu. Keadaan di bumi sangat mengerikan ya, yang dialami manusia itu. Bisa saja dia katakan begitu. Tapi pertanyaannya adalah, mungkinkah Yesus benar-benar memahami apa yang kita alami? Apakah Yesus benar-benar memahami apa yang kita alami jika dia tetap tinggal di surga? Tidak. Tuhan tidak akan benar-benar memahami kita, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku mau turun. I want to go down. Aku mau menjadi salah satu dari antara mereka. Aku mau merasakan bagaimana rasanya berjalan sebagai manusia. Aku mau merasakan duka cita mereka, kesedihan mereka, penderitaan mereka. Supaya saat aku mewakili mereka di surga, mereka tahu bahwa aku sungguh mengerti kondisi mereka. Apakah kita sungguh mengerti saat ini? Harap mengerti ya. Saya mau tanya saudara. Apakah Yesus benar-benar mengerti kita? Apakah Yesus bisa bersimpati dengan kita? Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Kalau dalam terjemahan King James Version mengatakan, who can have compassion? Apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus di sini? Dia memiliki empati kan? Kepada siapa Yesus menunjukkan empatinya? Yaitu mereka yang tidak tahu, yang belum mengerti atau yang tersesat dari jalan kebenaran. Apakah Yesus bisa bersimpati dengan kita? Ya, karena dia bilang apa? Who can have compassion, katanya. Bolehkah kita yakin bahwa Yesus tahu bagaimana rasanya menangis?
Bolehkah saudara yakin bahwa Yesus bisa merasakan itu tangisan, kesedihan, kehilangan? Ya, karena dia apa? Dia jadi manusia, bukan setengah manusia, tapi 100% manusia seperti kita. Perhatikan Ibrani 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi Yesus dan kita dianggap sebagai apa? Saudara. Karena kita semua adalah manusia yang berasal dari satu sumber. Perhatikan di ayat 14-nya. Karena anak-anak itu, anak-anak di sini berbicara tentang kita, adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Perhatikan lagi di ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus apa? Dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudara tadi? Yaitu kita. Ya, kita manusia, supaya ia menjadi imam besar yang apa? Menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus harus datang sebagai manusia supaya dia bisa bersimpati dengan kita. Dia bisa setia dan dia bisa mewakili kita sebagai sosok yang mengerti kondisi kita. Sekali lagi, mengapa Yesus menjadi manusia? Supaya Yesus bisa bersimpati dengan kita, supaya Yesus bisa setia, dan supaya Yesus bisa mewakili kita di sorga sebagai sosok yang mengerti kita. Bisa mengerti kan? Apa yang saya mau katakan adalah Tuhan dalam kekristenan itu sungguh luar biasa. Sebab itu saya mau menyembah Tuhan yang pernah merasakan penderitaan manusia. Jika ada orang mengajak saya masuk ke dalam kepercayaan mereka dan menyuruh menyembah Tuhan mereka, saya akan bilang, saya mau mencari Tuhan yang benar-benar mengerti kondisi manusia. Saya mau mencari Tuhan yang pernah mati dalam kemanusiaan, yang pernah merasakan penderitaan, dan dia adalah Yesus Kristus. Amin. Yesus sudah bangkit dan sekarang dia ada di sorga dengan wujud manusianya dan sepenuhnya Allah. Supaya manusia tahu di sorga ada pribadi yang sungguh-sungguh tahu bagaimana keadaan kita. Apakah kita mau Allah yang kita sembah nanti di sorga tidak tahu keadaan manusia? Apakah kita mau Allah bertanya pada kita di sorga seperti ini? Hai manusia, bolehkah saya tahu bagaimana rasanya ketika kamu mengalami kematian? Bolehkah saya tahu bagaimana perasaanmu saat kamu kesakitan, saat kamu kehilangan, saat kamu kesedihan? Boleh saya tahu? Sebab saya tidak pernah mengalaminya. Bolehkah kamu berbagi pengalaman? Kalau Tuhan bertanya seperti itu di sorga, pasti manusia semuanya jadi bingung kan? Mungkin ada yang bilang, kenapa tidak jadi manusia saja? Rasakan sendiri kan? Jadi sebab itu kenapa Allah jadi manusia, supaya dia sungguh-sungguh tahu bagaimana keadaan kita. Jadi jika ada orang bertanya kenapa Tuhan jadi manusia, jawabannya seperti ini. Karena Tuhan ingin turut merasakan apa yang manusia alami, supaya dia sungguh-sungguh tahu bagaimana keadaan kita. Karena dia sendiri juga merasakannya sendiri. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.